Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirman, NIM 2004-2050, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video ini merupakan pemenuhan tugas pertemuan pertama mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana materinya yang pertama konsep sistem, yang kedua data, yang ketiga informasi, yang keempat sistem informasi, dan yang kelima sistem informasi manajemen. Masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Sistem terdiri dari dua elemen, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, dan tergantung satu sama lain dan terpadu. Selanjutnya materi yang kedua yaitu konsep data. Data adalah berbagai fakta yang mencerminkan atau hal yang mewakili suatu keadaan, kondisi atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung dipergunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam berbagai aspek tertentu. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan informasi. Dan data dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf-huruf atau alfabet, angka-angka, bentuk-bentuk suara, sinyal-sinyal, dan gambar serta lain sebagainya. Adapun jenis data, yang pertama jenis data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, dan data produksi. Yang kedua ada yaitu jenis data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk terhadap konsumen. Yang ketiga, konsep informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen dalam membuat keputusan. Informasi meliputi berbagai aspek yang menjelaskan mengenai organisasi dan atau mengenai apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Proses informasi terdiri dari input, proses, dan output. Materi yang keempat yaitu konsep sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan, pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Komponen-komponen dari sistem informasi yaitu blok model, blok masukan, blok basis data, dan blok kendali, teknologi, dan blok keluaran. Materi yang terakhir yaitu konsep sistem informasi manajemen. Seorang ahli, Danu, tahun 2007 menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen atau manajemen information system atau sering dikenal dengan singkatan MIS merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajemen serta kriteria mutu yang telah ditetapkan. Begitulah hasil presentasi pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.